Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 7 April 2025 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan menjadi dasar renungan kita pada kesempatan ini terambil dari kitab Mazmur 51 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan dari dosaku tahirkanlah aku. Demikian firman Tuhan ini. Dari ayat ini tema kita berbunyi pengampunan dan pembersihan dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita sudah memasuki Minggu Prapaskah kelima, menapak tilas jalan sengsara Kristus. Semua itu untuk menuntaskan tanggungan Mesias, tugas penyelamatan manusia yang selesai dikerjakannya. Tetapi bagi kita, apa yang harus kita lakukan agar keselamatan yang sempurna itu kita terima, menjadi milik kita? Apa bagian kita agar keselamatan itu menjadi milik kita? Apa yang harus kita lakukan? Ini penekanan yang penting, saudara-saudari. Nats renungan kita ini suatu pengalaman Raja Daud yang jatuh ke dalam dosa. Awalnya dia merasa aman karena tidak ada orang yang tahu. Tetapi Tuhan tahu dan melihat dengan jelas. Nabi Nathan diutus Tuhan menyampaikan teguran dengan keras, menyadarkan Daud yang telah melanggar firman Tuhan. Teguran Nabi Nathan itu disampaikannya dalam sebuah bentuk perumpamaan atau cerita, yaitu kejahatan seorang kaya yang mengambil domba seorang miskin hanya untuk menjamu tamunya yang datang berkunjung. Daud sendiri sudah mengatakan orang kaya itu jahat, itu harus dihukum mati. Maka Nabi Nathan membukakan, Daud, engkaulah orang kaya itu karena pelanggaran firman Tuhan yang dia lakukan, berselingkuh dengan Batsheba, dan atas perintahnya panglimanya yang bernama Uria, suami Batsheba, tewas dalam pertempuran. Atas teguran itu, langkah awal dengan penuh penyesalan, Daud mengaku dosa di hadapan Tuhan. Sadar akan kesalahannya, dosa yang tersembunyi bagi orang lain, tetapi terang di hadapan Allah. Pengakuan dosa itu sebagai tanda hidup ini tergantung pada Allah. Dosa yang kita lakukan harus ada tindak lanjut. Tidak akan selesai dengan mendiamkan saja. Kita bisa lupa karena waktu, tetapi bagi Tuhan tetap tercatat untuk diselesaikan. Pengakuan berlanjut, memohon belas kasih untuk membersihkan catatan dosa itu. Tidak ada jalan lain untuk menghindar atau untuk menyembunyikan dosa dari catatan hidup kita. Itulah kesadaran Daud. Besar memang kebaikan Daud, banyak jasanya di hadapan Tuhan, di hadapan umat Israel juga. Semua itu tidak mampu melindungi Daud dari upah dosa, yaitu kebinasaan, maut. Berat dosa yang upahnya maut tidak bisa diimbangi oleh berat amal dan ibadah kita.
Kita beruntung darah Yesus anak Allah membersihkan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Dalam Minggu Prapaskah kelima ini menyadarkan kita bahwa di dalam Kristus kita telah diselamatkan, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi oleh iman yang menghubungkan kita dengan karya kasih Yesus. Iman itulah yang menghubungkan kita dengan Kristus. Dalam iman kita menghayati derita yang dialami oleh Yesus, khususnya dalam Minggu Prapaskah kelima ini. Dalam iman juga kita menerima kasih Bapa yang begitu besar. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk disucikan oleh darah Kristus. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, bagaimana Anda mengaku dosa di hadapan Tuhan? Yang kedua, adakah dosa Anda yang Anda lupakan dengan tidak mengakuinya di hadapan Allah? Yang ketiga, bagaimana Anda memastikan dosa Anda telah diampuni Tuhan? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, di hadapan Bapa, saya mengaku telah berdosa. Saya sungguh berdosa. Ampuni dosa saya. Dalam pertobatan saya untuk meninggalkan dosa dan hidup dalam firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.